Iya, baik pemirsa kita akan kembali melanjutkan dialog kita bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana. Baik, Pak Wawan tadi kalau kita kemudian berfokus ke saham big banks dan juga consumer goods, menanyakan proyeksinya Pak untuk saham-saham konglomerasi, apakah kemudian ini juga menjadi momentum yang cukup tepat? Tampaknya tadi ada beberapa saham konglomerasi juga yang memimpin penguatan, Pak Wawan. Ya, tentu saja kalau kita bicara tentang saham konglomerasi, ini saham yang cenderung lebih disorot ya ketika terjadi gonjang-ganjing MSCI kemarin karena dari bursa sendiri itu juga regulator juga menyatakan bahwa quote unquote ya kira-kira lebih menelisik begitu ya untuk saham-saham yang dipersepsikan sebagai digoreng begitu. Jadi persepsinya adalah saham konglomerasi yang rata-rata naiknya tinggi signifikan ya ini mungkin akan lebih discrutinize oleh regulator maupun oleh OJK. Ini yang menyebabkan saham-saham konglomerasi banyak yang mengalami ARB. Meskipun demikian, tetapi dari sisi pembelian sepertinya bukannya betul-betul hilang ya, walaupun ada beberapa investor yang melakukan aksi jual pada saham-saham konglomerasi, tetapi masih ada yang juga melakukan pembelian. Jadi kita bisa lihat saham-saham konglomerasi, terutama kemarin itu sudah mulai mengalami rebound. Ya tentu saja investor ketika mau masuk ke saham-saham ini, saya tetap menyarankan melihat ketiga hal. Satu, tetap lihat fundamentalnya. Tidak semua saham konglomerasi itu masih profit begitu ya. Ada yang statusnya masih loss pun ada, harus berhati-hati. Lalu kedua, itu prospek bisnis. Ini yang mungkin lebih banyak dilihat ketika masuk ke saham konglomerasi. Tiga, itu adalah likuiditas. Jadi diperhatikan juga seperti apa likuiditas yang terjadi karena kalau kita bicara indeks MSCI itu juga salah satunya fokusnya adalah pada likuiditas yang ada. Baik, di tengah kemudian untuk saham-saham konglomerasi masih cenderung wait and see seiring dengan kesepakatan bersama dengan MSCI. Tapi tadi untuk beberapa saham konglomerasi yang mungkin boleh dijadikan acuan adalah dengan tadi ya fundamental, prospek bisnis dan juga likuiditas yang mumpuni. Baik, Pak Wawan saat ini sudah menunjukkan 2 menit setelah perdagangan. Kita akan lihat bagaimana posisi IHSG sejauh ini. Baik, pemirsa kita sama-sama hadirkan informasinya untuk IHSG sejauh ini mengalami penguatan di 0,35%. Ya baik, sejauh ini menguat 0,28% ke 8.145, sempat menyentuh level tertinggi di 8.151,1. Ada 308 saham yang menguat, 170 saham melemah dan 182 saham stagnan. Baik, baik, Pak Wawan kita lanjutkan dialognya. Kalau tadi, seiring juga dengan tadi sempat di-mention ya saham-saham komoditas, kemarin sempat ada pelemahan yang cukup signifikan untuk, komoditas emas, cukup volatile juga untuk saat ini. Anda melihat gimana nih Pak momentum untuk, komoditas emas dan khususnya juga, bagaimana implikasinya ke saham-saham emas nantinya Pak? Ya, harga emas memang sempat terkoreksi tajam sekali ya setelah mencapai 5.400, 5.500 per troy ounce itu sempat terkoreksi di bawah 5.000. Namun per hari ini itu sudah mengalami rebound lagi, sudah kembali ke level 5 ribuan. Jadi hari ini kita bisa melihat saham-saham emas itu mengalami kenaikan yang lumayan. Beberapa saham sudah naik di atas 3% untuk hari ini sesuai dengan harga emas. Jadi untuk harga emas sendiri memang ini agak sulit untuk diproyeksikan akan ke berapa karena harga emas sangat cenderung ikut kepada beberapa krisis yang terjadi di dunia begitu ya. Ketika persepsi resikonya meningkat, emas ini yang menjadi salah satu yang diburu oleh baik itu oleh bank sentral maupun oleh retail. Ini yang membuat harga emas terus melompat sampai dengan 5.500. Tapi ketika persepsi resiko ini menurun dan resiko USD itu bisa menguat, biasanya harga emas akan cenderung terkoreksi. Jadi menurut saya ya untuk harga emas ini kalau saham emas terutama kalau investor mau masuk ya bisa dipertimbangkan karena memang trennya harga emas masih cenderung untuk naik, tetapi investor harus memiliki kebijakan trailing stop gitu ya, baik itu trailing profit, stop profit ataupun untuk yang loss karena harus dijaga karena kalau kita berkaca kepada pergerakan harga kemarin karena rata-rata saham emas itu bisa naiknya sudah puluhan persen, kalau koreksi pun bisa dalam bahkan bisa ARB, jadi itu yang harus hati-hati oleh investor.
Pak Wawan untuk reviewnya terkait dengan saham-saham komoditas emas. Kita bergeser ke saham-saham pilihan. Betul tadi yang dikatakan ada BSDE, Pewon, BBRI, dan SMGR ya Pak Wawan? Iya. Ada katalis positif apa Pak untuk kemudian sektor properti atau kemudian menarik secara teknikal? Ya, untuk sektor properti sendiri sebetulnya kalau kita bicara tentang valuasi ya ini sektor sudah murah sekali begitu karena PBV-nya rata-rata di bawah satu. Ya, memang penjualannya cenderung stagnan dan ini yang mungkin masih menunggu ada tiga sisi. Satu, apakah dari pemerintah akan kembali memberikan insentif kepada properti. Lalu kedua, apakah daya beli masyarakat akan membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga, ya tadi sepanjang memang perusahaannya itu menghasilkan profit, biasanya ya akan ada investor yang akan masuk, terutama kalau bisa melihat prospek bisnisnya dalam jangka panjang akan naik ya. Jadi kalau di level sekarang relatif baik dan spesifik kalau kita bicara BSDE di gonjang-ganjing minggu lalu ya itu mereka tidak terlalu terpengaruh begitu ya mungkin karena memang porsi asing di situnya sedikit dan memang harga sahamnya juga relatif sudah murah begitu. Baik, valuasi atau harga saham yang cukup menarik untuk BSDE. Kita bergeser ke Pewon. Untuk Pewon seperti apa Pak Wawan? Ya, ini case-nya mirip dengan BSDE ya, sektor properti di mana harga sahamnya kalau sudah murah sekali, bahkan kalau untuk Pewon ini kalau dilihat dari katakanlah 3 tahun terakhir, yaitu sekarang sudah mendekati all time low-nya dia begitu ya, di saat sebetulnya perusahaannya masih profit. Jadi ya untuk saham properti sih ini cenderung untuk investor long term yang kita berharap bahwa kalau betul nanti dari pemerintahan Pak Prabowo dengan program-programnya Pak Purbaya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kembali ke 5,5 seperti itu, ya most likely properti akan kembali dilirik ya oleh investor. Itu dia review untuk BSDE dan juga Pewon punya harga yang kemudian menarik untuk level saat ini dan diproyeksikan cukup positif untuk investasi jangka panjang ya. Kita ke BBRI, Pak Wawan, seberapa menarik BBRI dibandingkan dengan perbankan himbara lainnya? Ya, kalau WBRI ya tadi ini salah satunya adalah valuasinya yang murah. Kalau dari top 3 tadi, dari top 3 Himbara, Mandiri, BNI, lalu juga BRI, sebetulnya BRI ini yang paling profitable ya saat ini ya. Lalu juga dari sisi dividen juga salah satu yang menarik sekali, sudah mungkin kalau sekarang karena sudah rebound ya sudah agak turun dikit ke 8%-an. Tapi kemarin itu sempat di 10% bahkan ketika harganya 3.300. Jadi dividen akan sangat menarik untuk memegang BBRI plus sebagai Bank Himbara, dia akan menjadi salah satu yang akan diburu oleh para investor domestik ketika porsi saham mereka ditingkatkan oleh pemerintah. Baik, valuasi juga punya BBRI punya valuasi yang cukup menarik untuk posisi saat ini dan punya prospek juga tadi dividen yang cukup menarik. Untuk SMGR reviewnya seperti apa Pak Wawan? Ya, SMGR ini trennya sedang mengalami koreksi panjang ya di dalam 5 tahun terakhir sejak 2021 ketika titik tertingginya di 12.000, sekarang itu di 2.500. Jadi ya levelnya murah sekali SMGR untuk dari sisi valuasi. Jadi ini mungkin lebih untuk long term karena sebetulnya kalau dari sisi pendapatan di tahun 2025 itu dia ada peningkatan dibanding 2024 dan dengan harapannya tahun lalu itu pemerintah mengalihkan ya sebagian dana pembangunan infrastruktur untuk ke program-program yang dipandang lebih strategis seperti misalnya MBG. Tapi untuk tahun ini itu sudah dianggarkan kembali untuk ada pembangunan dan SMGR sebagai saham ya tentunya akan sangat diperlukan di situ. Jadi kalau di tahun ini ada harapan bahwa SMGR akan mengalami peningkatan penjualan dan harapannya itu juga akan meningkatkan laba berjalannya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Itu dia tadi ulasan untuk keempat saham pilihan ada BSDE, Pewon, BBRI dan juga SMGR. Mungkin satu pertanyaan terakhir singkat saja Pak Wawan untuk proyeksi pergerakan di IHSG hari ini seperti apa, support dan resistensinya, apakah boleh di-share Pak Wawan?
Ya, untuk support kembali ke 8.000 ya, ini akan menjadi support kuat pertama dari IHSG. Semoga ya tidak tertembus di minggu ini. Kalau itu tidak turun di bawah 8.000, di bawah 8.000, ada potensi IHSG di minggu ini kembali ke level 8.300-an. Ini yang kita expect sebagai resisten kedua. Resisten pertama ada di 82. Baik, support di 8.000 untuk IHSG dan kemudian resistensi 8.200 dan jika tembus diproyeksikan positif bisa menembus ke 8.300-an. Terima kasih banyak Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta sudah menghadirkan berbagai insight dan juga informasi menarik. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa kembali Pak Wawan. Sehat selalu, terima kasih.